Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menyatakan materi tentang COVID-19. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok ini. Yang pertama ada Zian Rizky dengan NPM belakang 051, lalu ada Devan Novel dengan NPM belakang 054, lalu ada Sanya Yudnisa dengan NPM belakang 02 dengan Devan Novel dengan NPM belakang 063. Lalu apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama ada apa itu COVID-5, lalu yang kedua domain apa saja yang ada pada COVID-5, yang ketiga kelebihan dan kekurangan COVID-5, serta studi kasus implementasi dari COVID-5. Oke, jadi apa itu COVID? COVID itu kepanjangan dari Control Objective for Information and Related Technology, yaitu sebuah panduan standar praktik pada manajemen informasi dan merupakan best practice untuk tata kelola TI. Di mana COVID ini itu dikembangkan oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association. Lalu COVID-5 ini dikembangkan oleh ISACA dan dirilis pada tahun 2012, di mana COVID-5 ini merupakan versi terbaru dari versi COVID sebelumnya, itu COVID-14. COVID-5 merupakan kerangka kerja yang membantu perusahaan menciptakan yang optimal dari TI dan menjaga keseimbangan. Caranya dengan membantu auditor, manajer, dan pengguna dalam menjaga keseimbangan antara kesenjangan antara risiko bisnis, kebutuhan pengendalian, dan masalah teknis dalam mencapai tujuan teknis suatu organisasi. Lalu, apa nih bedanya COVID-5 dengan COVID-19 sebelum itu, COVID-41? Jadi, COVID-5 ini lebih berorientasi pada prinsip dibandingkan dengan proses. Lalu, COVID-5 itu lebih jelas pemisahan antara tata kelola dengan manajemen. Nah, tadi kan COVID-5 ini udah dibilang berfokus pada prinsip. Nah, prinsip-prinsip COVID-5 ada 5 di sini, yaitu yang pertama menentukan kebutuhan dari stakeholder. Di mana prinsip ini itu meliputi memenuhi segala kebutuhan dari stakeholder, di mana apa saja yang dibutuhkan stakeholder, mulai dari bagaimana mencapai tujuan bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Di mana ini tujuannya adalah mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu yang kedua, mencakup ujung ke ujung dari organisasi. Prinsip ini meliputi seluruh kegiatan organisasi dan perusahaan. Di mana COVID-5 ini itu lebih tidak hanya fokus pada prinsip itu sendiri, tapi juga memperlakukan IT sebagai aset yang harus ditangani sama rata dengan aset yang lain. Lalu yang ketiga, mengaplikasikan framework tunggal yang terintegrasi. Prinsip ini menerapkan satu framework terbaru, di mana COVID-5 ini selaras dengan ISO, COSO, dan sebagainya. COVID-5 ini pada pada mengaplikasikan framework tunggal yang terintegrasi ini berfungsi sebagai suatu panduan yang menyeluruh untuk mengelola dan mengoptimalkan sistem dan teknologi informasi manajemen. Lalu yang keempat, menggunakan pendekatan holistik, di mana dia itu prinsip yang mendefinisikan enabler atau komponen pendukung penggerak jalannya sebuah perusahaan dalam pengimplementasian tata kelola dan manajemen TI. COVID-5 ini mempertimbangkan komponen komponen atau enabler ini tuh saling berinteraksi untuk membantu mencapai nilai optimal dari investasi TI dan pertumbuhan. Lalu komponen ini apa saja? Yang pertama ada prinsip, kebijakan dan kerangka kerja, proses, struktur organisasi, budaya, etika, perilaku, informasi, layanan infrastruktur, dan aplikasi para kemampuan dan kompetensi. Jadi, enabler atau komponen itu harus saling berinteraksi. Dengan menggunakan COVID-5 ini, komponen-komponen itu akan saling berinteraksi. Lalu yang terakhir, membedakan tata kelola dengan manajemen. Jadi COVID-5 ini memberikan kejelasan yang jelas antara tata kelola dan manajemen, di mana tata kelola itu fungsinya pada mengarahkan, mengevaluasi, dan memonitor, sedangkan manajemen fokusnya pada perencanaan, pembangunan, implementasi, dan pemantauan berbagai aktivitas sesuai dengan tujuan organisasi. Di mana pembedaan ini tuh dapat membantu organisasi lebih efektif dalam mengelola dan mengarahkan upaya mereka untuk mencapai tujuan dan teknologi informasi. Sekian, lanjutkan oleh teman saya. Ya,
Berikutnya yaitu apa sih domain dari COVID-5 ini? Jadi di COVID-5 ini dia memiliki ada 5 domain, yaitu yang pertama seperti yang di PowerPoint di depan, yaitu ada yang pertama ada Evaluate, Direct and Monitor atau EDM. Yang kedua ada Align, Plan and Organize atau APO. Yang ketiga ada Build, Acquire and Implement atau BAI. Lalu yang keempat ada Deliver, Service and Support yaitu DSS. Dan yang terakhir yaitu ada Monitor, Evaluate and Assess yaitu MEA. Selanjutnya yaitu Evaluate, Direct, Monitor, EDM. Apa sih EDM ini? Jadi EDM ini mereka ini tujuan utamanya yaitu lebih memberikan arah, evaluasi dan juga pengawasan terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan TI, dan juga mereka itu memastikan kerangka kerja tersebut itu diterapkan secara efektif. Terus juga di EDM ini ada beberapa langkah-langkahnya, yaitu yang pertama yaitu EDM 1, Ensure Governance Framework Setting and Maintenance. Jadi mereka ini memastikan pemeliharaan kerangka kerja tata kelola termasuk kebijakan dan struktur organisasi untuk mengelola sumber daya IT dengan efektif. Lalu yang kedua ada yang Ensure Benefits Delivery, yaitu mereka memastikan pencapaian manfaat yang diharapkan dari pengguna teknologi informasi melalui penelitian dan pengukuran berkala. Lalu yang EDM3, Ensure Risk Optimization, memastikan identifikasi, evaluasi, dan optimasi risiko terkait penggunaan teknologi informasi untuk meminimalisir dampak negatif. Lalu yang keempat yaitu Ensure Resource Optimization. Jadi ini memastikan pengoptimalan penggunaan sumber daya manusia dan IT untuk tujuan dari organisasi secara efisien. Lalu yang kedua yaitu Align, Plan, and Organize. Jadi tujuan utama dari Align, Plan, dan Organize ini, mereka ini mengelola strategi dan sumber daya TI. Mereka ini juga apa namanya, serta memastikan kepatuhan dengan kebijakan dan peraturan yang relevan. Jadi di sini ada 8 pokok bahasanya, yaitu yang pertama EPO 1, Manage the IT Management Framework. Jadi mengelola kerangka kerja pengelolaan IT ya. Termasuk juga di sini ini ya kebijakan, terus prosedur, struktur organisasi yang mendukung pengelolaan teknologi informasi secara efektif. Lalu yang kedua ini manage strategi. Ya seperti namanya ya, mengelola strategi IT. Kayak merencana membuat rencana jangka panjang biar tujuan bisnis organisasi ini bisa tercapai. Lalu yang ketiga yaitu manage enterprise architecture, di mana mereka ini mengelola arsitektur informasi organisasi untuk mendukung pengelolaan teknologi informasi secara efektif. Lalu yang keempat ini manage innovation. Jadi ya seperti namanya lagi ya, mengelola inovasi teknologi informasi untuk mendukung perkembangan tujuan bisnis organisasi. Lalu yang kelima manage portofolio, mengelola portofolio IT organisasi biar apa? Investasinya itu sesuai dengan tujuan bisnis organisasi tersebut. Lalu yang keenam ada manage budget and cost. Jadi di nomor 6 ini mereka mengelola anggaran dan biaya IT secara ya biar di organisasi ini manajemen anggarannya efisien. Lalu yang ketujuh ada manajemen resource, yang mengelola sumber daya manusia untuk memastikan agar keterampilan terus kapabilitas yang diperlukan itu mumpuni atau cukup gitu. Lalu yang terakhir yang manage relationship, ya mengelola hubungan antar mitra dari organisasi tersebut agar mengelola sumber daya IT-nya itu bisa lebih efektif. Lalu ada Build, Acquire, and Implement atau BAI.
tujuan utamanya ya mereka ini tujuannya dia itu menjamin kalau jadi solusi IT yang dibangun sama dia terus diakuisisi sama dia terus diimplementasikan itu udah bener dan udah efektif. Terus beberapa tahapan utamanya yaitu ya yang pertama manage programs and projects. Jadi mereka ini mengelola program dan proyek IT untuk implementasi solusi yang berhasil. Terus yang kedua define the information arsitektur. Mereka ini mendefinisikan arsitektur informasi biar integritas dan kesediaan informasi yang diperlukan ini udah pasti, udah dipastikan gitu apa ada atau belum gitu. Terus yang ketiga determine technological direction. Jadi mereka ini menentukan arah teknologi yang mendukung tujuan bisnis organisasinya gitu. Lalu yang keempat define the IT process, organization and relationship. Jadi kurang lebih sama kayak yang di APO tadi. Jadi ya mereka ini ya didefinisikan proses IT-nya, terus struktur organisasinya, dan juga ya hubungan antar organisasinya tadi ya untuk pengelolaan sumber daya IT-nya ini efektif. Terus yang kelima, manage the IT investment. Jadi mengelola investasi IT agar nilai bisnis yang dihasilkan ini maksimal. Terus yang keenam ada communicate management, aims and direction. Jadi mengkomunikasikan tujuan dan arah manajemen agar pemahaman di seluruh organisasi ini sudah pasti baik gitu. Jadi semuanya ini udah paham arah dari manajemen ini kemana gitu. Tujuan dari organisasi ini kemana. Lalu ada deliver service and support DSS. Jadi tujuan utama dari DSS ini ya mereka ini di memastikan pengiriman layanan TI yang apa ya nama, tepat waktu dan kualitasnya itu dijamin. Juga mereka ini ya memberikan support yang dibutuhkan untuk organisasi ini. Kan namanya deliver service and support. Jadi mereka ini mengirimkan layanan IT, memberikan service dan support di SS1. Jadi manage operation ya mengelola operasi IT sehari-hari untuk mendukung keberlanjutan layanan. Lalu yang kedua manage service request and incident yaitu mereka ini mengelola permintaan layanan service request dan menangani juga insiden-insiden yang ada di organisasi itu agar ketersediaan dan ke bukan kinerja sistem yang ada di organisasi itu tetap terjaga gitu. Lalu yang ketiga yaitu DSS manage problems. Jadi ya mengelola permasalahan IT biar penyebab dari akar masalah organisasi itu bisa diidentifikasi dan diatasi. Lalu ada manage continuity. Jadi mengelola keterlanjutan bisnis dengan merencanakan pemulihan setelah bencana. Jadi kayak misalnya setelah ada permasalahan gitu kan. Jadi mereka ini langsung bagaimana sih caranya agar kita ini bisa recover setelah problem tadi agar bisa continue organisasi tersebut agar tidak stuck di situ aja setelah mengalami sebuah masalah gitu. Lalu yang kelima ada ensure system security. Jadi memastikan keamanan sistem dengan jadi mereka ini menerapkan kebijakan keamanan yang sesuai gitu, sesuai dengan organisasinya agar sistemnya tetap aman dan terkontrol. Lalu yang terakhir ada identify and allocate cost. Jadi mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya IT agar agar biaya ini mencapai sebuah
transparansi dan efisiensi keuangan dalam organisasi tersebut. Itu. Selanjutnya yaitu ada MIE, Monitor, Evaluate, and Assess. Jadi tujuan utamanya mereka ini memberikan pengawasan, monitoring, dan juga mengevaluate atau evaluasi terhadap semua proses dari organisasi tersebut agar bisa dipastikan keefektifan dan efisiensi dari pengelolaan TI, teknologi informasi, pada organisasi tersebut. Lalu tahapan-tahapan utamanya yang pertama ada dua. Jadi yang pertama ini ada monitor, evaluate, and assess performance and conformance. Jadi memantau, mengevaluasi, dan menilai kinerja dan juga kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur-prosedur yang diterapkan dalam organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada monitor, evaluate, and assess the system of internal control. Jadi mereka ini memantau, mengevaluasi, dan menilai sistem pengandilan internal untuk memastikan keandalan dan efektivitasnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan COVID-5. Yang pertama untuk kelebihannya yaitu ada orientasi pada bisnis. Maksudnya setiap aspek kegiatan TI atau pengelolaan TI itu harus diarahkan untuk mendukung dan mencapai tujuan bisnis dari organisasi. Jadi tujuan utama dari dilakukannya pengelolaan TI itu yaitu untuk mencapai tujuan bisnis organisasi. Yang kedua yaitu kesesuaian standar dan regulasi. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu untuk memudahkan organisasi memastikan bahwa peraturan dan pedoman yang ada pada industri atau organisasi mereka itu sudah sesuai atau belum. Kemudian COVID-5 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan dari berbagai standar seperti ISO 27001, COSO, dan juga ITIL. Yang ketiga ada keterlibatan pemangku kepentingan. Keterlibatan pemangku internal ini baik dari pihak internal maupun pihak eksternal yang memiliki kepentingan terkait penggunaan dan pengelolaan TI. Kenapa sih kok harus melibatkan mereka? Karena mereka itu dapat membantu memastikan apakah kebutuhan dan harapan mereka itu terhadap pengelolaan TI itu sudah terpenuhi atau belum. Yang keempat, yaitu ada integrasi dengan framework lain. COVID-5 itu bisa diintegrasikan dengan berbagai framework dan standar terkait TI, seperti ITIL, ISO 27001, dan PMBOK. Integrasi ini itu ngebuat organisasi bisa memanfaatkan kelebihan dari masing-masing framework yang lainnya tadi. Nah, itu digabungin agar bisa ngambil benefit dari setiap framework dan juga mengurangi konflik yang akan terjadi nantinya. Yang kelima dan yang terakhir yaitu ada pendekatan holistik. Maksudnya itu framework COVID ini tidak fokus pada hanya satu aspek tertentu, melainkan mencakup seluruh spektrum pengelolaan TI, termasuk aspek strategis, taktis, dan juga operasional. Dengan demikian, COVID-5 itu dapat membantu organisasi untuk melihat dan juga mengelola TI secara menyeluruh. Baik, selanjutnya itu ada kompleksitas implementasi. Maksudnya itu, COVID-5 itu terasa kompleks dalam hal implementasi, terutama untuk organisasi yang baru memulai mengadopsi framework COVID-5 ini. Nah, proses implementasinya itu memerlukan waktu dan juga sumber daya yang banyak atau signifikan gitu. Nah, terutama jika organisasinya itu memiliki struktur TI yang kompleks dan yang memiliki kebutuhan yang sangat beragam. Yang kedua ada tingkat detail yang tinggi. Nah, COVID-5 ini dikenal memiliki tingkat detail yang tinggi dalam hal dokumentasinya. Kenapa sih kok detail itu dalam proses dokumentasi? Ya, tujuannya itu untuk memberikan kejelasan secara mendetail. Nah, namun di balik keuntungannya itu tadi ada juga tantangannya, yaitu ketika menyesuaikan framework ini dengan lingkungan di organisasi yang mengadopsi COVID-5 tadi. Kemudian yang ketiga, ada pemeliharaan yang memerlukan waktu dan juga sumber daya. Nah, pemeliharaan COVID-5 ini memerlukan komitmen waktu dan sumber daya yang berkelanjutan. Jadi nggak cuma di awal doang. Jadi misalnya ada perubahan dalam organisasi, teknologi, atau persyaratan bisnis, itu mungkin memerlukan penyesuaian pada penerapan COVID-5 ini lagi. Ini akhirnya bisa memakan
waktu dan menjadi sebuah tantangan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga ada fleksibilitas yang terbatas. Maksudnya gimana sih? Jadi COVID-19 itu kurang fleksibel dalam beberapa kondisi. Jadi walaupun tadi COVID-19 itu apa ya istilahnya memberikan struktur yang jelas, dokumentasi yang jelas, tapi kan itu juga butuh waktu gitu loh. Jadi ya itu jadi nggak seoptimal untuk organisasi yang pinginnya itu yang bisa dinamis dan juga terbuka terhadap perubahan yang cepat. Jadi misalnya ada apa-apa pengen, oh aku pengen ini langsung jadi gitu nggak bisa. Jadi tetap butuh waktu. Jadi kurang fleksibel gitu. Yang terakhir ada keterbatasan dalam aspek teknis. Maksudnya itu COVID-19 itu berfokus pada aspek manajemen dan juga tata kelola daripada aspek teknis secara langsung. Ini dapat menjadi kekurangan jika organisasi menghadapi tantangan teknis tertentu yang tidak sepenuhnya tercakup oleh COVID-19. Jadi misalnya ada tantangan yang nggak tercakup di COVID-19 ini dia kurang gitu lah. Jadi performanya akan berkurang gitu. Sebagai contoh, organisasi mungkin perlu mencari framework atau panduan teknis tambahan untuk mendukung implementasi dari COVID-19 tadi tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang berikutnya, yaitu studi kasus. Nah, jadi kalau sebelumnya kita udah bahas tentang prinsip-prinsip, juga tidak ada definisi, ada domain-domain dari psikopath ini. Sekarang kita bahas tentang bagaimana sih implementasi dari psikopath ini dalam suatu studi kasus. Dan di sini kami mengambil studi kasus pada perusahaan PT Mentari Prima Jaya Abadi. Nah, jadi PT Mentari Prima Jaya Abadi ini adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi tepung tapioka dalam jumlah yang besar. Untuk mendukung operasional perusahaan mereka ini, mereka membutuhkan sistem informasi untuk menunjang produksinya. Nah, untuk itu mereka memutuskan menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning dan menggunakan framework COVID-19 untuk mengukur seberapa matang sih sistem mereka, terus juga gimana sih organisasi mereka, apakah sudah baik atau belum, lalu gimana manajemen perusahaan mereka, hingga tata kelola secara menyeluruh. Nah, jadi di sini PT Mentari Prima Jaya Abadi ini menggunakan beberapa domain. Jadi di antara domain-domain yang dijelasin sama Deva sebelumnya, itu nggak semua yang diterapkan di PT Mentari Prima Jaya Abadi ini ada di SS, APO, dan BAI. Nah, kita bahas aja langsung yang pertama yaitu di SS1 atau Manage Operations. Nah, jadi dari penerapan domain di SS1 ini, perusahaan ini menemukan kalau ternyata kegiatan operasional layanan di perusahaan mereka ini masih perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik. Jadi perbaikan koordinasi dalam hal kegiatan operasional layanan, sehingga mereka harapannya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam support kegiatan operasional perusahaan mereka. Lalu juga mereka menemukan kalau ternyata mereka perlu yang namanya SOP gitu loh. Jadi di sini mereka membuat SOP agar jalannya operasional ini tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan oleh atasan-atasan. Nah, selanjutnya, domain yang berikutnya itu di SS2 atau Manage Service Request and Incidents. Nah, jadi di sini mereka mengevaluasi SOP. Jadi kalau di domain sebelumnya mereka membuat SOP, dan di sini mereka mengevaluasi SOP yang sudah mereka buat tersebut apakah sudah baik atau belum, apa sudah akurat atau belum, agar mereka mendapatkan pedoman yang baik dalam menyelesaikan insiden atau kejadian yang muncul di kemudian hari. Nah, domain yang berikutnya yaitu di SS5 atau Ensure System Security. Nah, jadi di domain ini itu mereka melakukan pengelolaan terhadap sistem keamanan mereka dengan melakukan manage service keamanan. Mereka perhatikan lebih lagi manage service keamanan mereka, mengingat sistem keamanan kan sangat diperlukan untuk melindungi aset-aset mulai dari hardware, sistem operasi, dan juga data-data perusahaan. Nah, terus domain yang berikutnya itu DSS4 atau Manage Continuity. Jadi di tahap ini mereka melakukan pengontrolan terhadap outsourcing, juga mereka melakukan monitoring terhadap kegiatan IT supaya dapat terjaga dengan baik. Nah, jadi di sini mereka melakukan kontrol, dan di sini mereka menetapkan gimana sih cara mereka memperhatikan dan memonitoring dari proses bisnis mereka ini, karena mereka merasakan kalau proses bisnis juga perlu dilakukan pengamanan agar data tidak salah digunakan. Nah, selanjutnya domain yang berikutnya itu APO7 atau Manage Human Resources. Nah, jadi di sini dalam pengukuran dengan framework COVID perlu dilakukan untuk melihat indikator pengelolaan kepegawaian dengan berjalan dengan baik. Lalu mereka juga menemukan kalau kepegawaian itu sangat penting untuk dikelola dengan baik karena pegawai mereka ini merupakan aset perusahaan yang bersifat non fisik. Nah, jadi di sini mereka menganggap bahwa mengelola kepegawaian itu merupakan strategi dalam menciptakan stabilitas sistem
yang ada di perusahaan. Jika pegawai yang ada di perusahaan ini sering ganti, maka terdapat indikator tidak puas terhadap dalam lingkungan bekerja. Jadi mereka mengukur kalau ternyata oh pegawai mereka banyak yang resign gitu loh. Dari situ kan dapat disimpulkan kalau ternyata yaitu lingkungan perusahaan mereka ini masih kurang baik atau kurang sehat dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke domain yang berikutnya itu APO. Atau manage relationships. Nah, jadi di sini mereka melakukan pengolahan terhadap hubungan antara perusahaan dan pemasok yang mereka rasa harus seringkali dilakukan maintenance dan juga dalam periode tertentu dilakukan evaluasi terhadap kontrak sehingga perusahaan mendapat layanan dari pemasok yang terbaik. Nah, jadi di sini mereka menetapkan kalau ternyata hubungan antara pemasok ini harus dilakukan maintenance. Jadi kan di awal pasti kan ada kontrak nih dari antara perusahaan ini dengan pemasoknya. Nah, jadi dari situ setiap secara berkala, secara rutin mereka tetapkan periodenya dan mereka lakukan evaluasi supaya mereka tahu mana yang janggal atau mana yang ternyata kurang gitu loh dari hubungan mereka antara perusahaan dan si pemasok. Oke, next ke BAI4 atau Define BIT Processes, Organizations and Relationships. Nah, jadi di sini jika organisasi akan melakukan perubahan, maka dipersiapkan untuk pengamanan sistem sehingga operasional perusahaan tidak terjadi gangguan yang cukup berarti. Nah, jadi di sini mereka melakukan pengukuran terhadap perubahan organisasi supaya dapat menambah dampak positif jika berhasil melewati fase permasalahan. Jadi kan masalah itu bukan hal yang tidak mungkin terjadi ya. Jadi pasti ada masalah di kemudian hari. Untuk itu mereka di sini belajar bagaimana sih menangani masalah-masalah tersebut, mempersiapkan pengamanan sistemnya juga biar meminimalisir itu tadi masalah-masalah itu. Nah, selanjutnya BAI 6 atau Communicate, Management, Aims, and Direction. Nah, jadi sini mereka melakukan pengelolaan arah dan perubahan, di mana perubahan ini kan merupakan domain yang selalu terjadi mengingat perubahan adalah strategi perbaikan sistem operasionalnya. Perubahan sangat mungkin terjadi mengingat sekarang ini SOP juga harus disusun kembali untuk menghasilkan perbaikan. Nah, jadi kalau sebelumnya kan ada tahap di mana mereka melakukan pengevaluasian terhadap SOP. Nah, dari situ kan mereka evaluasi dari SOP mereka ini ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan lagi, mereka revisikan SOP mereka. Nah, dari sini gimana sih cara penanganannya gitu loh, gimana mereka kemudian kan pasti ada dampak-dampak yang terjadi. Dari sini mereka belajar untuk menangani perubahan tersebut. Nah, mungkin sekian sih dari aku. Sekian dari kami. Jadi ini ada tulis yang lupa di dan teman-teman lupa di scan ya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan salah kata. Sekian dan terima kasih.